Shalom oma-oma. Shalom. Hari ini temanya adalah bersukacita. Kita akan baca firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 13. Ayat 11, sorry. Ayat 11. Ya. Udah dapat? Mama? Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 11. Ya, dengar saja firman Tuhan demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacita. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, saat sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Omong-omong yang dikasih Tuhan, apakah hidup kita ini penuh dengan masalah? Sehingga tidak ada sukacita dan damai sejahtera atas kehidupan kita. Seberapa besar masalah yang menekan hidup kita? Sudahkah kita mengingat hal-hal yang baik yang kita terima dari Tuhan? Jadi kalau kita mengalami suatu masalah itulah yang membuat kita tidak dapat bersukacita. Ya. Kita mau belajar supaya saat kita mengalami masalah, bukan masalah itu yang kita ingat-ingat, tetapi kita mau mencoba bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan selama oma hidup. Ya, coba hitung berapa banyak kebaikan Tuhan. Ya, oma bisa di tempat ini juga bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya, banyak. Nggak bisa tak terhingga, tiap hari ada kebaikan Tuhan. Ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita ini mendapatkan tekanan, punya masalah, ya, membuat kita jadi tidak bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita pahami bagaimana kita dapat hidup di dalam sukacita Tuhan. Yang pertama adalah kita harus dekat dengan Allah. Yang kedua, kita harus percaya kepada Allah. Yang ketiga, kita harus berserah kepada Allah. Jadi, bagaimana kita dapat hidup bersukacita? Yang pertama tadi adalah kita harus dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, otomatis apapun yang menjadi pergumulan kita, Allah turut merasakan pergumulan kita. Ya. Apapun yang menjadi keluh kesah kita, Allah paham, Allah mengerti. Cuma kita mau gak melekat dengan Allah? Ya. Melekat, dekat, intim itu adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Pemazmur pasal 62 ya, mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sehingga bila kita dekat dengan Allah, apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita sanggup untuk menjadi pemenang karena Allah Immanuel beserta dengan kita. Jadi kekristenan itu harus memiliki pengalaman rohani, pengalaman spiritual dengan Allah. Jadi jangan sampai persoalan-persoalan yang kita hadapi, keluh kesah yang kita hadapi membuat kita
menghilangkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya. Pemazmur lain mengatakan, ya jelas, hanya dialah gunung batuku. Ya. Hanya dialah gunung batuku. Bayangkan Daud mengatakan hanya dialah gunung batuku. Dia tidak mengandalkan dia punya bala tentara yang hebat-hebat. Ya. Dia tahu ada banyak musuh di sekitarnya. Dia tidak mengandalkan bala tentaranya, tetapi dia mengatakan, ya Allah adalah gunung batuku. Jadi ibaratkan gunung batu itu tidak bisa ditembus, ya, tidak bisa didaki, ya. Itulah membuat dia Daud terprotek di dalamnya. Daud terlindungi oleh gunung batu, ya. Daud merasa nyaman, aman, ya, karena Allah senantiasa menjaga, melindungi daripada dia. Ini pengalaman spiritual. Dan saya berharap Om juga mengalami pengalaman spiritual dengan yang pertama tadi, ya. Kalau kita mau memiliki sukacita, yang pertama tadi adalah dekat dengan Allah. Jangan jauh dengan Allah. Ya. Seperti hari ini adalah hari Kamis, ya. Sebelumnya kita ibadah hari Rabu. Hari Kamis ini menjadi sesuatu, ya, kita di charge kembali. Istilahnya kalau HP udah lowbat, ya, atau laptop udah lowbat, di charge kembali supaya dia full. Kalau sudah full, ya, bisa dipergunakan. Makanya tiap hari Kamis, oma-oma di-charge kembali supaya semangat lagi. Apapun persoalanku, aku sanggup menghadapi karena Allah beserta dengan oma. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya kepada Allah. Kita mesti percaya kepada Allah. Kita mau percaya kepada siapa? Kita mau percaya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita bisa lalai. Ya. Kita harus percaya kepada Allah karena Allah bisa orang yang kurang serius menjaga, melindungi. Allah akan menjamah sehingga lebih lagi sungguh-sungguh ke depan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi supaya kita sukacita, apapun yang menjadi unek-unek, apapun yang menjadi unek-unek yang mengganggu pikiran kita, firman Tuhan mengajarkan, ya, apa tadi? Percayalah kepadanya sewaktu-waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu. Ya. Jadi kita diajar untuk mencurahkan isi hati kita. Melalui apa? Melalui doa. Tuhan, aku hari ini rasanya nggak enak makannya, ya. Apalagi makanannya begini-begini lagi, ya. Doa sama Tuhan supaya Tuhan juga memberikan gairah supaya kita makannya enak, ya. Makan boleh menunya sederhana, ya. Tetapi waktu kita makan rasanya enak, ya. Membuat metabolisme tubuh kita pun semuanya bekerja dengan baik. Ya. Jadi kita mesti percaya kepada Allah. Ya. Kalau Allah dipercaya kepada umatnya, kalau oma-oma percaya kepada Allah, maka kepercayaan itu Allah akan lakukan. Tapi kalau oma-oma nggak percaya, Allah pun tidak memaksa. Ya, ingat ya, Allah tidak memaksa. Sehingga mari kita percaya kepada Allah.
saya pun di dalam kehidupan saya berumah tangga, saya percaya untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ya. Hari Senin kemarin, ya, Melisa sidang skripsi. Ya, Selasanya diumumkan secara formal di kampus, Melisa putri saya, dia lulus sarjana jurusan komunikasi. Ya. Jadi saya percaya kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik kepada putri saya. Ya. Saya setia melayani oma-oma, masa Tuhan tidak memperhatikan saya? Masih ingat gak cerita Raja Hizkia? Waktu diperintahkan Nabi Yesaya, katakan kepada Raja Hizkia, bicaralah kepada keluargamu, engkau akan mati. Ya. Waktu Nabi Yesaya bicara seperti itu kepada Raja Hizkia, apa yang dilakukan Raja Hizkia? Dia tidak marah kepada Nabi Yesaya. Dia nggak perintahkan, pancung ini Nabi, enak aja ngomong saya mau mati. Enggak. Dia langsung berbalik, dia menangis, Tuhan, kamu masih ingat gak Tuhan? Saya kan sudah melakukan ini. Tuhan langsung ingat. Ya, apa yang Tuhan Allah lakukan kepada Raja Hizkia. Nabi Yesaya belum lagi keluar dari istana, dia bilang, kau kembali menghadap Raja Hizkia. Katakan dia akan sembuh, umurnya akan aku tambahkan berapa tahun? Berapa tahun ditambahkan umurnya? Tahu nggak, oma-oma? 15 tahun. Karena apa? Raja Hizkia percaya akan belas kasihan Tuhan. Kita mesti percaya, hidup ini mesti percaya. Kita mau percaya kepada siapa? Selain percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Yang ketiga adalah kita harus berserah kepada Allah. Ya. Waktu kita dekat dengan Allah, waktu kita percaya kepada Allah, maka kita pun harus berserah full kepada Allah. Berserah full, penuh, sepenuh hati kita berserah. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita mesti berserah penuh kepada Allah. Berserah total. Ya. Melisa dia kuliah di BINUS. Ya. Di BINUS ini cukup lumayan besar biayanya. Ya. Tetapi saya dan istri berserah penuh kepada Allah. Ya. Puji Tuhan, dia sudah selesai dan sekarang tinggal menunggu wisuda di bulan Juni kalau tidak ada halangan. Ya. Jadi berserah total itu, maka Allah akan membuka jalan. Ya, hal-hal yang membuat jangan sampai sukacita kita hilang. Ya. Tetapi Allah menjaga hati kita untuk tetap bersukacita, maka kita bisa lihat pergumulan demi pergumulan, hasilnya Selasa kemarin Melisa boleh lulus menjadi seorang sarjana. Dan itu bukan selesai, masih ada perjalanan lain. Dan itu kita tetap berserah untuk mendapatkan pekerjaan yang Allah telah siapkan. Dan apalagi berserah untuk jodohnya yang Allah sudah siapkan. Masa ini, mau ini, mari berserah total. Ya. Jangan ada pikiran yang, aduh, bener gak ya? Tapi saya masih begini nih, aduh bagaimana ya? No, mari kita miliki sukacita. Ya, yang pertama tadi adalah kita miliki sukacita. Ya, dengan dekat dengan Allah, dengan percaya kepada Allah, dan berserah total kepada Allah. 3 hal inilah yang menjadi perenungan kita, supaya kita boleh memiliki
sukacita. Tuhan Yesus memberkati oma-oma, ya. Puji Tuhan, ya. Kiranya firman Tuhan memberikan penguatan bagi kita. Shalom.